Kalau nun pasrahkan diri kepada Tuhan, yakinlah bisa keluar dari jerat pinjaman online. Nah, video ini sebagai edukasi buat teman-teman saya yang sekarang sedang stres, sedang frustasi, sedang yang namanya putus asa menghadapi penagihan debitur pinjaman online atau malah terjebak pinjaman online semakin dalam. Ini terjadi kalau kita sudah memikirkan ini terlalu dalam. Nah, banyak sekali orang yang sudah terjerat pinjaman online, dia sudah galbet di pinjaman online, 2 aplikasi, 5 aplikasi, 10 aplikasi dengan nominal yang besar, 10 juta, 20 juta, 30 juta, bahkan sampai ratusan juta rupiah. Nah, ini kalau tidak dikelola mentalnya dan tidak dikasih edukasi yang benar, akan stres sendiri, akan frustasi, akan melakukan hal-hal bodoh yang menjurus ke hal-hal yang tidak baik buat kita, teman-teman. Jadi teman-teman harus simak video sampai habis agar dapat edukasi dan lebih semangat dalam hidupnya. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu bahwa kalau kita sudah melakukan galbet atau gagal bayar, itu artinya kita tidak bayar tagihan, dan itu adalah 100% murni tanggung jawab kita. Jadi kita harus bertanggung jawab masalah ini. Jadilah kesatria, jangan jadi pengecut. Itu mindset pertama yang harus teman-teman tanamkan. Jadi jangan pernah lari dari masalah ini atau malah menghindar dari masalah ini. Teman-teman harus tahu jika ini adalah masalah teman-teman. Jadi teman-teman harus sebagai kesatria menghadapinya. Nah, umpamanya nih teman-teman nggak punya uang sepeser pun untuk membayar, bagaimana? Nah, teman-teman harus yang namanya pasrahkan diri pada Tuhan saja. Teman-teman banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak yang namanya pasrah kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, kalau teman-teman agamanya Islam itu selepas sholat itu berdoa saja kepada Tuhan untuk terlepas dari masalah pinjaman online. Teman-teman harus melakukan ini, harus pasrahkan diri kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang baik ya teman. Karena kalau kita sudah pasrahkan diri kepada Tuhan, yakinlah pertolongan Allah itu pasti ada. Jangan pernah takut ya teman, karena Allah itu maha kuasa, dia akan melakukan berbagai macam cara. Kalau kita sudah pasrah dan ikhlas, kita meminta pertolongan, yakinlah pertolongan itu pasti akan ada. Nah, di samping itu kita harus melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan pendapatan kita. Jadi jangan pernah yang namanya bermalas-malasan atau takut menghadapi ini ya teman. Berapapun hutang teman-teman, baik itu 100 juta, 200 juta atau lebih ya teman, itu harus teman-teman lakukan sejak sekarang. Jadi kalau sudah melakukan pinjaman online sebanyak itu, teman-teman harus yang pertama jelas berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah akan ada pertolongan darinya dan bekerja keras menghadapi ini. Jangan pernah takut menghadapi ini. Kalau debitur hutang ya sudah, hadapi saja, jangan pernah takut atau malah takut, kecewa, frustasi menghadapi debitur, berpikir terlalu dalam, menambah hutang lagi, itu tidak saya sarankan. Hutang untuk menambah hutang itu akan membuat teman-teman semakin dalam terjerumus pinjaman online ini. Jadi stop untuk hutang dari sekarang, stop untuk bayar tagihan, teman-teman fokus untuk yang namanya menaikkan pendapatan teman-teman. Bagaimana caranya Bang? Teman-teman harus pikir terus. Cari teman-teman, cari tutorial di YouTube, banyak sekali cara mendapatkan uang, baik itu lewat media online atau offline. Itu harus teman-teman lakukan. Tapi wajib teman-teman beribadah kepada Tuhan yang rajin ya teman. Jangan pernah yang namanya malah tidak melakukan ini. Dan yang paling penting teman-teman harus bersedekah. Ini sangat penting sekali. Karena kalau kita bersedekah itu yakinlah kita akan dapat kembaliannya lebih berkali-kali lipat ya teman. Jadi jangan pernah yang namanya malas bersedekah, karena bersedekah ini bisa menolak bala dan bisa membuat kita banyak uangnya ya teman. Ini terbukti dan sudah banyak dibuktikan orang. Nah, saya juga sudah mulai melakukan ini, jadi mungkin ke depan akan bisa lepas dari jerat pinjaman online ini. Jadi wajib teman-teman lakukan. Nah, teman-teman kalau sudah melakukan galbet atau gagal bayar itu biasanya akan kepikiran terus bagaimana saya membayarnya, bagaimana saya melunasinya. Itu tidak perlu teman-teman pikirkan ya teman, karena semakin teman-teman pikirkan semakin teman-teman stres. Lebih baik fokus konsentrasi teman-teman pada menaikkan pendapatan teman-teman. Teman-teman harus tidak malu dengan melakukan ini teman-teman. Misalnya saya harus punya uang sekian juta per bulan untuk membayar, teman-teman harus kejar itu, motivasi diri lebih banyak, lebih bersemangat dalam hidup. Jangan pernah takut menghadapi ini. Teman-teman harus mulai berpikir kritis ya teman. Sekarang kan musim panas,
teman-teman jualan saja es teh di pinggir jalan itu laku sekali ya teman. Jadi jangan pernah malu melakukan ini. Teman-teman harus riset terus ya teman. Di banyak sekali tutorial membuat es teh itu bisa teman-teman lakukan mumpung sekarang musim panas. Jadi banyak sekali orang yang sudah melakukan ini, dan saya sudah kemarin berbicara dengan penjual es teh, sehari dia bisa dapat ratusan cup ya teman. Jadi dia omsetnya sehari banyak sekali. Jadi teman-teman harus mumpung ini ada momentum yang pas untuk berjualan panas-panas di pinggir jalan, jual es itu sangat profit sekali ya teman. Jadi teman harus lakukan ini untuk bisa membayar tagihan pinjaman online. Tutorial di YouTube banyak sekali cara membuatnya, dan modalnya pun sangat sedikit sekali, cuma air dikasih teh dikasih gula seperti itu saja, tidak perlu repot atau malah takut. Intinya teman-teman jangan malu menghadapi ini, jangan malu berjualan, jangan malu membuat bakat teman-teman lebih bersinar lagi. Jadi jangan pernah yang namanya malah frustasi menghadapi ini, malah tidak takut. Jangan pernah seperti itu, teman-teman harus lebih bersemangat dalam hidup. Jadi saran saya teman-teman harus, kalau punya utang banyak itu harus memotivasi diri lebih baik lagi, lebih banyak berdoa kepada Tuhan agar bisa lunas ke depannya. Ini adalah video singkat dari saya. Jika teman kurang puas dengan video ini bisa tulis di kolom komentar, akan saya jawab sebisa saya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupannya lebih baik.